Hai teman-teman, saat ini saya berada di Jakarta Garden City di klaster Essence di Kompleks Siara dan Alamanda. Berukuran 8x15. Ini bertipe sudut. Dan taman kecil ini dapat dimanfaatkan untuk menanam tumbuh rumah ini menjadi lebih asri. Satu carport yang bisa ditempati oleh 2 buah mobil dan mendapatkan satu kanopi sehingga udara tidak menjadi terik. Teman-teman, rumah ini cocok untuk kaum milenial dan kaum pasangan muda yang baru mempunyai keinginan untuk memiliki tempat tinggal. Rumah ini berlantai 2. Satu lagi teman-teman, kelebihan klaster ini berada dekat sekali dengan Aeon dan IKEA. Kira-kira hanya 10 menit dari Aeon dan IKEA. Oke teman-teman, selanjutnya kita lihat ke dalam ya. Teman-teman, rumah ini sudah dilengkapi dengan pintu yang mempunyai smart door lock yang dapat diakses dari smartphone. Begitu masuk dari pintu utama, kita akan melihat ada koridor kecil di sini yang dilengkapi dengan jendela untuk ventilasi dan pencahayaan dari luar. Dan kita dapat letakkan meja kecil atau rak sepatu di dalam koridor ini. Yang saya suka dari rumah ini karena memiliki ceiling dan double ceiling yang tinggi, kira-kira setinggi 5 meter, dan mempunyai railing yang dapat melihat ke lantai 2. Rumah ini open space konsepnya yang dapat ditaruh meja makan, lemari makan, dapur, dan sofa. Antara ruang keluarga, ruang makan, dan kitchen menjadi satu sehingga anggota yang ada berkumpul di ruangan ini dapat saling berinteraksi dengan kegiatan masing-masing. Di lantai 1 ini terdapat satu kamar tidur yang dapat dipergunakan untuk orang tua atau tamu, dan dapat diletakkan satu tempat tidur berukuran 100 atau 120 x 200 cm. Di kiri kanannya dapat ditaruh side table atau nakas dan lemari pakaian yang simple bisa diletakkan di sini, serta kelebihannya mempunyai jendela besar sehingga ventilasi dan pencahayaannya bagus. Juga memiliki satu kamar mandi kecil yang mempunyai shower dan kloset. Untuk sharing pun bisa. Diletakkan di bawah tangga, jadi menghemat pemakaian ruangan. Di rumah ini terdapat satu backyard yang jikalau kita merasa ingin mempunyai dapur yang lebih luas, kita dapat meletakkannya di area ini. Sehingga area di dalam rumah dapat menempatkan kitchen set yang bersih saja teman-teman. Lalu ada service area di ruangan backyard ini, mempunyai satu kamar untuk asisten rumah tangga sehingga terpisah areanya dari area dalam rumah. Sekarang kita lanjut ke lantai 2 yuk, ada apa di atas. Di lantai kedua ini terdapat 3 kamar tidur utama dan 2 kamar tidur anak. Dan yang dihubungkan dengan koridor. Di koridor ini terdapat railing yang kita bisa melihat ke lantai 1 sedang ada kegiatan apa atau mungkin saja ada tamu yang datang. Ini kamar tidur utamanya teman-teman. Kamar tidur utama ini dapat diletakkan tempat tidur berukuran 180 x 200 meter persegi, nakas di kiri kanan, atau untuk menambah indahnya kamar ini dan untuk pencahayaan membaca di malam hari, kita dapat menaruh lampu di kiri kanan nakas tadi. Dan dapat diletakkan lemari baju
yang lumayan teman-teman, kira-kira bisa 4 pintu dan bisa full sampai ke plafon. Bisa juga ditaruh meja rias dengan kaca-kaca. Dan di kamar ini mendapatkan jendela yang besar teman-teman untuk ventilasi dan pencahayaan sehingga di siang hari menghemat pemakaian listrik. Lalu kita menuju ke kamar mandinya teman-teman. Kamar mandinya terdapat hand shower dengan dibatasi oleh kaca dan rain shower, kloset, dan wastafel dengan kacanya. Melewati koridor di depan kamar utama ini, kita menuju ke kamar tidur anak pertama. Kamar tidur anak pertama dapat diletakkan meja belajar, di atasnya ditaruh tempat tidur, atau misalnya kita hanya menaruh kasur ukuran 120 atau 100 x 200 pun bisa teman-teman. Dapat ditaruh lemari baju, dan meja belajar menurut saya sih bisa ditaruh di ruangan ini. Dan mendapatkan jendela yang lumayan besar juga untuk ventilasi dan pencahayaan. Di seberang kamar anak tidur pertama ini terdapat satu kamar tidur anak kedua yang lebih kecil ukurannya, tapi bisa diletakkan tempat tidur berukuran 90 x 200 dan ditaruh lemari pakaian serta meja belajar. Kamar tidur pertama dan kamar tidur kedua anak itu terdapat sharing untuk kamar mandi yang dilengkapi dengan shower, kloset, dan wastafel. Ternyata di rumah ini teman-teman terdapat satu attic room dan balkon untuk melihat keluar. Yuk kita naik ke atas ke attic roomnya. Attic room ini memakai step tangga dari kayu-kayu sehingga tidak mudah terpeleset. Ini teman-teman attic roomnya. Attic room itu bisa dipergunakan untuk ruang hobi, ruang doa, ruang kerja, ruang belajar, atau ruang bermain, atau berkumpul keluarga yang lebih private. Untuk rumah ini, attic roomnya dipergunakan untuk ruang santai keluarga dan tempat bermain anak-anak. Terdapat satu area untuk menaruh outdoornya AC. Dari attic room ini kita lanjut menuju ke balkon. Dari balkon ini dapat melihat ke pemandangan di luar, taruh meja-meja kecil untuk kopi dan minum teh. Teman, bagaimana sesudah melihat rumah ini? Kalau saya sangat merasa suka dengan rumah ini, karena saya merasa rumah ini walau tidak mewah tapi terasa homey, sehingga saya percaya keluarga yang tinggal di rumah ini akan menjadi betah dan nyaman. Jika berminat dengan rumah ini, hubungi saya ya teman-teman, karena jumlah unitnya yang masih tersisa tidak banyak dan harganya hanya 3,6 miliar saja. Hubungi saya, like, comment, and subscribe. Salam.